terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sampurasun dan kini kita sudah terhubung dengan Ibu Aryet Widowati selaku konselor laktasi dan juga founder dari Sentra Laktasi Muslimah. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Aryet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Suara saya sudah jelas, Kak? Sudah jelas Ibu. suaranya. Apa kabar Ibu Aryet? Alhamdulillah baik, sehat, Jumat berkah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ibu Aryet ini selaku konselor laktasi ya, ini kan saat ini juga di kondisi pengungsian di Cianjur, Jawa Barat ini banyak sekali korban yang merupakan bayi dan juga anak batita gitu ya, yang dimana mereka masih ada di masa-masa harus disusui oleh ibunya. Nah, Ibu Aryet sebenarnya kalau dalam kondisi bencana seperti sekarang, seberapa bahaya sih Bu kondisi bahaya ini, kondisi tersebut ini kepada anak-anak dan juga bayi? Baik, terima kasih Mbak. Ya, memang tim kami dari Sentra Laktasi Muslimah kemarin juga turun ke lokasi bencana ya, dan faktanya memang banyak ibu-ibu yang sedang menyusui dan bayinya masih di bawah 2 tahun semua sehingga masih menyusu. Nah, mengenai bahaya dalam kondisi bencana ini yang perlu kita pahami bahwa bayi adalah salah satu kelompok sosial yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Nah, ketika terjadi bencana kan otomatis pasti terjadi perubahan lingkungan, baik itu berupa perpindahan seperti pengungsian, kemudian kerawanan pangan dan juga keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, ini membahayakan kondisi bayi yang memiliki imunitas yang masih sangat rendah dan juga pencernaan yang masih lemah ya. Tapi kabar baiknya, semua penelitian ilmiah itu mengatakan bahwa bayi itu termasuk bagian dari mamalia, di mana mamalia itu akan hidup sehat, selamat, baik-baik saja selama dia tidak dijauhkan dari induknya. Dalam hal ini ibunya ya. Nah, bayi manusia menyusu ke ibunya selama 2 tahun. Meskipun resiko ini sangat tinggi dalam kondisi bahaya, selama bayi yang masih menyusu tidak dijauhkan dari ibunya, dan kita sebagai tim relawan mensupport ibunya dalam memenuhi hak ASI bayi ini, insya Allah resiko bahaya kematian pada bayi bisa ditekan. Seperti itu. Oke. Kemudian Bu Aryet, biasanya kalau dalam kondisi bencana ini banyak dari masyarakat ataupun siapapun yang memberikan bantuan, biasanya kepada bayi ini dalam bentuk susu formula begitu ya. Sebetulnya bagaimana regulasi pemberian makanan atau pemberian susu kepada bayi yang mungkin masih di bawah usia 2 tahun dalam kondisi bencana? Iya, ini juga terjadi di lapangan ya. Kemarin ditemui oleh tim saya, itu ada yang membagikan status siapa yang membutuhkan susu formula bisa menghubungi kontak ini gitu. Mereka tujuannya mungkin baik, tapi nggak paham resikonya sangat berbahaya, apalagi dalam kondisi bencana. Nah, regulasi pemberian susu formula saat bencana tidak menjadi rekomendasi utama. Ini yang harus dipahami ya. Ini baik sesuai WHO maupun IDAI sepakat seperti ini. Kode etik internasional juga mengatakan seperti itu. Sedangkan rekomendasi infant feeding atau makanan bayi itu ada urutannya Mbak. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung diberikan susu pengganti. Yang pertama itu adalah yang pasti disusui langsung oleh ibunya. Jika tidak memungkinkan maka ASI perah ibunya. Yang kedua disusui atau ASI perah ibu lain. Nah, yang ketiga, jika tidak memungkinkan, maka dicarikan donor ASI ya, tadi yang ASI perah ibu lain itu. Apabila kondisi ini tidak memungkinkan, baru diberikan susu formula, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana pemberiannya harus menggunakan air minum, air mineral dalam kemasan, tidak boleh air yang di luar itu ya, dan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan yang diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di lokasi tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga media penyimpanannya, kemudian pemberiannya, kesediaan airnya, dan pemberian susu formula ini harus dengan indikasi medis yang tentu saja diresepkan oleh dokter ya, dokter anak tentunya, dokter spesialis anak. Kemudian harapannya diberikan hanya sementara saja selama kondisi ibunya belum bisa menyusui atau belum mendapatkan air susu ibu. Nah, ini juga ketika diberikan pun ya tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk promosi produk tertentu. Jadi benar-benar diatur dengan sangat ketat. Kalau sampai kejadian di luar pengawasan atau di luar pengawasan Dinas Kesehatan setempat, ini menjadi pelanggaran internasional seperti itu.
Oke. Baik, Ya. jadi itu udah beberapa dukungan gitu ya, upaya yang bisa dilakukan oleh para relawan juga gitu ya untuk bisa menjamin hak bayi agar bisa tetap disusui. Salah satunya tadi dengan kalau misalnya ibunya tidak bisa menyusui gitu ya, itu dicarikan ibu donor gitu ya. Nah, Bu Arit ini di kondisi bencana ini untuk menjamin gizi dari sang ibu sendiri nih Bu, dalam kondisi bencana ini sendiri agar sang ibu juga gizinya bisa seimbang gitu ya, agar bisa menyusui secara optimal dari bayinya ini apa yang harus dilakukan Bu Arit? Sebelum kita membahas kandungan gizi apa yang diperlukan sang ibu, perlu dipahami dulu ya, baik tim relawan di lapangan maupun pemahaman pada si ibu bahwa ternyata penelitian menunjukkan kandungan ASI seorang ibu dengan gizi buruk dan gizi sedang itu ternyata tidak jauh beda. Nah, jadi pengaruh gizi ini tidak terlalu, gizi makanan yang dimakan ibunya ya, tidak berpengaruh terhadap kualitas ASI dan jumlah ASI selama manajemen ASI ibunya ini baik. Makanya penting akses kesehatan kepada para ibu menyusui ini dengan skill tenaga kesehatan yang paham tentang ilmu laktasi, ilmu konseling, dan juga ilmu pendampingan menyusui supaya solusinya yang diberikan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, tapi tetap ya, memang seorang ibu dengan gizi yang teramat sangat buruk ini bisa mempengaruhi kualitas ASI. Nah, untuk mencegah ini kita bisa membantu terutama di manajemen dapur umum ya, para relawan ini usahakan si ibunya ini mendapatkan minum mineral minimal 3 liter dalam sehari. Itu membantu ibunya, dan makanan apabila sulit mendapatkan buah-buahan dan sayur maka bisa disupport lebih banyak ke protein. Ya, karbonya jangan banyak karena nanti tambah membuat si ibunya lemas, dan bukan berarti yang ibu lemas kemudian ASINya tidak berkualitas, bukan. Tapi seorang ibu yang lemas tentu hormon oksitosin yang bertugas untuk membantu kelancaran ASI itu drop juga. Nah, ini membuat ibu kesulitan menyusui kan kalau kondisinya lemas. Nah, ini perlu dimanajemen dengan baik, disediakan dapur umum yang sesuai dengan manajemen ASI. Oke, baik. Kemudian Bu Arit, dalam suasana bencana seperti sekarang tentu kondisi psikis ini sangat rentan untuk stres, dan ini bisa berbahaya terhadap tingkat produksi ASI dari ibu menyusui itu sendiri. Apa cara yang bisa dilakukan oleh para ibu-ibu yang menjadi korban gempa di Cianjur begitu Bu, untuk bisa tetap meningkatkan produksi ASI-nya sehingga tidak ibaratnya kalau di kita mungkin bahasanya seret gitu ya ASI-nya gitu. Bagaimana Bu Arit? Iya, betul. Nah, sebelumnya pahami dulu ya, karena produksi ASI dipengaruhi oleh faktor utama yaitu sinergi hormon ASI. Ada 2 hormon Mbak ya, hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi kita fokusnya ke 2 hormon ini. Nah, hormon prolaktin ini mempengaruhi jumlah ASI yang keluar. Dia bersumber dari makin sering disusukan, makin banyak ASInya. Makin sering dikeluarkan, makin banyak ASInya. Nah, oksitosin ini adalah hormon bahagia. Dia membantu pelepasan ASInya, sehingga kadang kan seorang ibu ada yang merasa ASINya ada tapi sulit keluar karena dia stres psikis ya. Nah, faktor psikis ini letaknya di hormon oksitosin ini. Makanya support kami di lapangan, kita harus bisa memiliki skill konseling ya, pendampingan supaya ibunya itu muncul percaya diri. Nah, selain dengan disupport untuk tetap susukan sesering mungkin ibu, kemudian ditumbuhkan rasa percaya diri dengan pendekatan ruqyah. Apalagi kami kan ini sentra laktasi muslimah ya. Ya, baik. Pendekatan ruqyah. Baik, mohon maaf Bu Arit karena ini untuk ibadah. Oke, baik. Terima kasih Bu Arit, mohon maaf karena waktu kita sudah sangat terbatas begitu ya, kita sudah harus tutup siaran begitu ya, mengakhiri perjumpaan kita. Jadi terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami begitu ya, terkait bagaimana menjamin hak anak untuk bisa memperoleh ASI di kondisi bencana. Selamat siang Ibu Arit. Selamat siang Bu Arit. Terima kasih ya Tunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sampurasun kali ini. Saya Abra Putri. Saya Hanifah Paramita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.